Coba deh bayangin, gimana kalau setiap sekolah di satu negara itu nggak cuma ngejarin matematika atau sejarah, tapi juga menanamkan rasa peduli sama bumi kita sebagai pelajaran utamanya. Nah, di Indonesia ada loh sebuah inisiatif nasional yang ambisius banget dan lagi mencoba mewujudkan hal itu. Oke, kita mulai dari teka-teki dulu ya. Apa sih hubungannya antara pendidikan, agama, sama lingkungan hidup? Jawabannya mungkin agak mengejutkan, dan semuanya ada di dalam dokumen-dokumen resmi ini. Dan ini bukan sekedar tumpukan kertas loh, ini adalah cetak biru untuk sebuah misi nasional yang baru banget di Indonesia. Jadi, ide besarnya itu sebetulnya simpel. Ini adalah upaya pemerintah yang terkoordinasi langsung dari pusat untuk menumbuhkan budaya cinta lingkungan yang kuat di sekolah-sekolah di seluruh penjuru negeri. Kunci dari misi ini tuh bukan cuma satu lembaga yang kerja sendiri. Justru kekuatannya ada di kolaborasi strategisnya. 3 pilar pemerintahan bersatu untuk satu tujuan. Yuk kita lihat siapa aja sih para pemain utamanya. Nah, biar kita benar-benar paham program ini, kita perlu lihat dulu kesepakatan-kesepakatan di tingkat paling atas yang bikin semuanya jadi mungkin. Jadi ini dia nih 3 pemain utamanya. Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan, dan, nah ini yang menarik, Kementerian Agama. Kerjasama mereka ini diresmikan lewat Nota Kesepahaman atau MOU. Ini tuh semacam perjanjian formal yang ngasih program ini kekuatan dan jangkauan yang luas banget. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah lini masanya. Kesepakatan ini ditandatangani di waktu yang berdekatan di tahun 2025. Dan lihat deh, masa berlakunya itu 5 tahun. Ini sinyal kuat kalau ini adalah komitmen jangka panjang, bukan sekedar proyek musiman. Dan inilah yang bikin semua ini jadi sah. Tanda tangan dan stempel resmi ini mengubah sebuah perjanjian di atas kertas menjadi komitmen yang nyata dan mengikat di level tertinggi pemerintahan Indonesia. Oke, tadi kan kita udah bahas kenapanya ya di balik aliansi ini. Sekarang kita masuk ke apanya. Mari kita kenalan sama inti dari strategi ini, program Adiwiyata. Jadi Adiwiyata itu apa sih sebenarnya? Menurut peraturan resminya, definisinya seperti ini. Artinya ini bukan cuma soal nanam pohon aja ya, tapi lebih dalam lagi yaitu menciptakan sebuah lingkungan belajar di mana kepedulian sama alam itu jadi bagian dari karakter setiap siswanya. Nah, di sini nih kelihatan banget dampak nyata dari kerjasama dengan Kementerian Agama. Peraturannya secara eksplisit menyebutkan bukan cuma sekolah umum, tapi juga madrasah di semua tingkatan. Ini menunjukkan kalau program ini dirancang untuk mencakup semua, benar-benar inklusif. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana sih sebuah sekolah biasa bisa bertransformasi menjadi sekolah adiwiyata? Ternyata, proses resminya itu dibagi jadi beberapa tahapan yang sangat jelas. Perjalanan sebuah sekolah itu ngikutin 4 langkah yang logis banget. Dimulai dari perencanaan yang matang, lalu lanjut ke pelaksanaan aksi-aksi nyata, terus ada momen pemberian penghargaan sebagai pengakuan, dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi biar programnya terus berjalan. Jadi, setiap sekolah punya peta jalan yang jelas. Poin penting yang perlu diingat adalah ini bukan soal proyek sekali jalan terus selesai. Tujuannya adalah menanamkan budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan, yang akhirnya jadi bagian dari DNA sekolah itu sendiri. Nah, ini bagian yang seru banget. Jadi program ini tuh kayak ada level up-nya gitu. Ada sistem penghargaan berjenjang yang bikin sekolah-sekolah jadi semangat untuk terus jadi lebih baik. Jadi, ada level-levelnya. Perjalanan dimulai dari pengakuan di tingkat paling dekat, yaitu kabupaten atau kota. Kalau sudah lolos, bisa naik ke tingkat provinsi, terus ke nasional. Dan puncaknya, yang paling bergengsi adalah status mandiri. Ini menciptakan sebuah jalur prestasi yang jelas untuk dikejar setiap sekolah. Tentunya, buat naik level, ada syaratnya. Sekolah harus memenuhi standar penilaian yang makin ke atas makin ketat. Coba lihat, angkanya naik terus kan? Mulai dari minimal 70% di tingkat provinsi, sampai harus dapat nilai 90% untuk bisa mencapai status mandiri. Ini memastikan kualitasnya benar-benar terjaga. Dan ini dia nih, menurut saya, bagian yang paling keren dan inovatif. Untuk dapat gelar tertinggi, Adiwiyata Mandiri, sebuah sekolah itu nggak cukup cuma hebat sendirian. Mereka juga harus jadi mentor. Syaratnya adalah berhasil membina minimal 2 sekolah lain sampai bisa dapat status Adiwiyata juga. Keren kan? Ini fokusnya ke penyebaran dampak dan membangun komunitas. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya apa sih arti dari semua ini? Kenapa strategi nasional ini penting banget? Jadi, kalau kita rangkum, ada beberapa poin penting yang bisa kita bawa pulang. Pertama, ini adalah strategi terpadu dari 3 kementerian besar. Kedua, ada kerangka kerja Adiwiyata yang jelas. Ketiga,
ada sistem penghargaan berjenjang yang memotivasi. Dan terakhir, tujuan utamanya adalah menciptakan generasi masa depan yang peduli lingkungan sejak dini. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal bikin sekolah jadi lebih hijau kan? Ini adalah upaya untuk membentuk cara pikir satu bangsa. Jadi pertanyaan besarnya adalah, dengan menanamkan benih kesadaran ini di jutaan siswa di seluruh Indonesia, masa depan seperti apa yang sebenarnya sedang kita bangun?